are you come from, sir? Aku dari Belanda. Belanda. I'm from the Netherlands. And get people known, and that's why I studied bahasa Indonesia. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, yang baru gabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, teman-teman, agar channel ini makin maju dan berkembang. Juga buat teman-teman yang sudah dukung, sudah subscribe channel ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman, dan saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusan teman-teman, dan dimudahkan segalanya. Dan juga Allah kabulkan hajat, doa-doa, dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini, teman-teman, ada salah satu video ya yang berjudul super keren, sejumlah negara kompak pakai bahasa Indonesia. Jadi tren di kampus dunia, teman-teman. Alhamdulillah ya, bahasa Indonesia sudah menjadi tren di kampus dunia, teman-teman. Jadi video ini dari channelnya Dunia Seleb, seperti biasa saya tampilkan di sini channelnya, teman-teman. Mari kita dukung, mari kita ramaikan channel ini, teman-teman. Silahkan teman-teman kunjungi dan silahkan teman-teman subscribe, share, dan juga komen di channelnya Dunia Seleb ini agar channel Dunia Seleb ini makin besar lagi, teman-teman. Nah, biar tidak penasaran, saya tampilkan video secara detailnya di sini. Jadi negara-negara apa aja nih yang menggunakan bahasa Indonesia dan kampus apa aja yang menggunakan yang memasukkan bahasa Indonesia ke dalam materi pelajarannya, teman-teman. Jadi langsung aja kita simak video berikut. Halo semua, apa kabar? Namaku Peggy. Senang berjumpa dengan kalian. Where are you come from, sir? Aku dari Belanda. Belanda. I'm from the Netherlands. And get people known, and that's why I studied bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja, 6 negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Namun pernahkah kamu membayangkan kalau ada beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Donat. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Terlepas dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Berikut ini daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Nama saya Jess. Nama Jesse. Australia. Di urutan pertama yakni negara Australia. Di Australia banyak penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA, tapi saya belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southern Queensland dan Birchman and Leakin School yang terletak di ibu kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya, di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama.
salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyola College di daerah Watsonia, menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabar baiknya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya. Selamat siang semua. Hari ini kami pergi ke restoran ayam penyet Ria. Kami naik bis ke restoran ayam penyet Ria. Jepang. 始まりました。はい、ということで私たちは今インドネシアに来ています。Nomor 2 adalah Jepang. Negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bakso, kecil bakso? Tanya Mbak. Iya, memang sengaja di mix. Sengaja campur. Rasa beda? Tidak, sama. Sama aja. Bentuknya beda. Taiwan. Ada Mandarin, ada bahasa Inggris, sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah, ini masih ada bahasa Indonesianya. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib murid sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara, di antaranya ada bahasa Indonesia. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. 我跟你说，艺术啊，有分数，有分1分。恭喜你有1分！哇，等一下，我们先掌声鼓励一下。 Korea Selatan. Nah, kalau di Korea Selatan memang bukan rahasia lagi, malah menjadi tren mahasiswa di Korea memilih program studi bahasa Indonesia. Idol K-pop mendunia berasal di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh iya, aku mau kasih tahu tata krama di Korea yang penting banget waktu makan. Sebelum makan kita harus bilang 잘 먹겠습니다. Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia, seperti Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Hawaii. Aku lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman. Dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang tadi kesini keliling lihat, oh kok ada kipas gitu kan? Kayak di Indonesia banget gitu. Iya. Surprise. Iya, surprise. Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman Detik Edu, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang.
Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah, itu dia deretan negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia. Nah itu tadi teman-teman ya, udah kita saksikan videonya bareng ya dari dunia seleb. Jadi memang ada beberapa negara yang memasukkan bahasa Indonesia ini ke dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah teman-teman. Di Australia khususnya itu udah wajib ya mempelajari bahasa Indonesia dari kelas 7 teman-teman. Dan bahkan ya di Vietnam juga itu menjadi bahasa wajib kedua setelah bahasa Vietnam sendiri. Nah teman-teman, jadi memang ternyata bahasa Indonesia ini udah menjadi bahasa ketiga di ASEAN setelah Mandarin dan bahasa Jepang ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia bangga menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini memang sudah cukup mendunia teman-teman. Bahkan sudah menjadi bahasa resmi UNESCO ya, PBB teman-teman. Nah, saya mohon maaf teman-teman apabila dalam penyampaian isi konten ini masih belum baik dan kata-kata saya juga masih banyak yang silap ya, yang salah, tutur katanya juga yang belum baik. Karena memang saya ini masih dalam tahap pembelajaran. Saya mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar kualitas video saya lebih baik dan saya juga makin berjuang, makin menggali dan makin belajar lebih banyak tentang video-video seperti ini teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.